Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu, saudara yang dirahmati Allah, marilah kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah menjadikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita terbaik. Seperti pada Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 yang terjemahannya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Terkait dengan kepribadian Rasulullah dengan sifat-sifatnya sebagai pendidik utama, maka tema video kita kali ini adalah kepribadian Rasulullah sebagai pendidik. Dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Bapak, ibu, saudara yang dirahmati Allah, ada 7 sifat Rasulullah yang akan dibahas. Sifat yang pertama adalah kasih sayang. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengalami penyiksaan dari kaum Quraisy di Mekah dan Taif, waktu itu malaikat menawarkan bantuan untuk menghancurkan mereka. Beliau malah berdoa untuk mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sifat kasih sayang ini harus ada pada setiap pendidik. Orang yang hatinya keras tidak akan cocok menjadi pendidik, karena kasih sayang bisa menggerakkan hati. Sifat kedua adalah sabar. Beliau adalah tokoh dengan kesabaran yang sangat tinggi. Bersabar atas penyiksaan jasmani jiwa oleh kaumnya. Bersabar hingga segala masalah dan maksud menjadi terang. Akhirnya kebencian berubah menjadi cinta, dan penyiksaan berubah menjadi penghormatan. Sabar merupakan bekal bagi setiap pendidik. Bisa jadi pendidik telah mengeluarkan banyak tenaga, tetapi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Jika hal ini terjadi, pendidik harus bersabar, karena tabiat pendidikan tidak menghasilkan buahnya secara cepat dan singkat. Sifat ketiga adalah cerdas. Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan dalam diri Rasulullah sifat cerdas. Seorang pendidik harus cerdas dan pintar. Pendidik juga harus memahami peserta didiknya, memilih arah yang paling baik dalam mendidik dan menumbuhkannya. Sifat keempat adalah rendah hati. Dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai pendidik adalah orang yang paling rendah hati. Hadis yang menjelaskan tentang betapa rendah hatinya Rasul, yaitu pada hadis yang berbunyi, apabila seseorang menyalami Rasulullah, beliau tidak akan menarik tangannya dahulu sebelum orang tersebut melepas tangannya, dan tidak akan memalingkan mukanya sebelum orang tersebut memalingkan mukanya. Seorang pendidik harus memiliki sifat rendah hati. Kesombongan dan tinggi hati akan membuat jurang pemisah antara dirinya dan peserta didiknya. Bila jurang terlalu jauh, tidak akan ada pengaruh yang berarti dalam pendidikannya. Sifat kelima, lembut.
Anas bin Malik berkata, aku berjalan bersama Rasulullah dan beliau memakai jubah Najran yang kasar pinggirnya. Seorang Arab Badui bertemu dengan beliau dan menarik selendang beliau dengan keras, hingga aku melihat leher Rasulullah berbekas karena tarikan sangat keras. Badui berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah agar harta milik Allah yang ada padamu untuk diberikan kepadaku. Rasulullah menoleh kepadanya, kemudian tertawa, lalu memerintahkan untuk memberinya sesuatu. Seorang pendidik juga harus berlapang dada dan lembut. Kesalahan tidak boleh membangkitkan emosinya. Pendidik harus mampu mencegah amarahnya, hingga dapat berpikir dengan jernih guna mencari solusi atas sebab-sebab kesalahan tersebut. Sifat keenam, pemaaf. Sifat lembut Rasulullah ketika diperlakukan dengan buruk oleh orang lain selalu disertai dengan sifat pemaaf dan berlapang dada atas yang berbuat jahat. Beliau telah memaafkan orang Yahudi yang menyihirnya, memaafkan Kaurat yang ingin membunuhnya, memaafkan penduduk Mekah yang telah menyiksa dan mengusirnya dari negerinya sendiri. Rasulullah bersabda kepada mereka, tidak ada dendam atas kalian hari ini. Pergilah karena kalian bebas. Sifat ketujuh, mempunyai kepribadian yang kuat. Rasulullah dengan kepribadian yang kuat mampu menanamkan kepuasan dalam jiwa musuhnya ketika pertama kali bertemu dengan mereka. Dalam gambaran kewibawaan beliau disebutkan bahwa siapapun yang melihat Rasulullah SAW, maka dia pasti mengaguminya. Seorang pendidik harus memiliki kepribadian yang kuat, tidak ragu-ragu, supaya bisa memberikan pengaruh positif ke peserta didiknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, apapun peran dan pekerjaan kita, insya Allah sifat-sifat Rasulullah yang mulia tersebut dapat menuntun kita melangkah lebih pasti dan membuat hidup lebih berarti. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.